Ternyata hidup jauh dari orang tua, kan katanya orang Sunda tarangumbara, ya Iya, orang Sunda nggak suka mengembara, kenyataannya ayah nih yang dua nih mhm, ngembara kan, dan jauh-jauh ternyata manfaatnya juga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ledia. Alhamdulillah, sehat-sehat kan? Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mengemban pendidikan kita. Kalau kali ini kita pengen ngobrol terkait dengan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Nah, banyak deh yang kemudian bilang gini, aduh Bu, ngapain juga kuliah, udah nggak kebayang deh biayanya kayak apa gitu ya. Padahal sesungguhnya ada banyak celah peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa, baik itu dari swasta, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Seperti misalnya kalau dari pemerintah pusat kan kita punya KIP kuliah ya, ada KIP kuliah bagi anak-anak yang tidak mampu, yang itu diberikan sejak masuk sampai lulus, termasuk juga ada uang sakunya. Tentu ada syarat, masa udah dapat beasiswa nggak pakai syarat? Syaratnya apa? Syaratnya kalau udah nerima beasiswa IPK-nya jangan kurang dari 3,2. Which is maksudnya harus rajin belajarnya, harus betul-betul. Terus nggak boleh putus asa. Aduh kuliah lebih susah dari SMA, udah deh nggak mau. Aduh kalau kalian berhenti sebenarnya sayang banget karena udah tadi ya ada jaminan pembayaran SPP-nya oleh pemerintah pusat. Terus sebenarnya kalau kalian nggak mau dari awal aja, kasihan teman-teman yang lain yang sebetulnya juga membutuhkan, sebetulnya juga punya semangat untuk belajar. Ada lagi misalnya jalur-jalur yang lain, bisa lewat jalur prestasi yang melalui katakanlah perusahaan, BUMN, ada juga beberapa pemerintah daerah yang melakukan kerjasama. Nah, nanti kita akan jelaskan beberapa hal. Salah satu contohnya, misalnya beberapa tahun yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan kerjasama dengan Asian Women University di Bangladesh. Bangladesh jauh banget ya, tapi ternyata itu ada peluang, peluang untuk belajar, peluang untuk berinteraksi, peluang untuk belajar budaya dan lain sebagainya. Yang di dalam negeri juga banyak. Maka coba cek, jangan mudah putus asa, cek barangkali ada pemerintah daerah yang sudah punya program untuk beasiswa pendidikan. Beberapa daerah di Papua sudah punya, apalagi di daerah-daerah lain. Saya rasa kita perlu terus menggali dan mencari, jangan pasif, proaktif. Dilihat ya di website-websitenya. Jadi kalau pakai internet bukan cuma buat main game, lihat dulu di situ ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, ada manfaat yang bisa kita ambil dari berbagai website, terutama yang berkaitan dengan scholarship, beasiswa, dan jangan lupa siapkan diri. Pengennya sih dapat beasiswa, tapi nggak mau meningkatkan kualitas diri. Kan namanya beasiswa semua orang pasti bersaing. Nggak bisa dong tiba-tiba langsung dikasih gitu. Bu, saya mau beasiswa, terus harus langsung dikasih. Nggak ada. Harus meningkatkan kualitas diri kita. Kemampuan menulis kita, kemampuan bicara kita, kepercayaan diri kita mulai sekarang sudah mulai dilatih supaya nanti pas diwawancara nggak apa ya nggak kaget-kagetan gitu ya misalnya, itu juga jadi bagian yang sangat penting. Nah, nanti kita akan mendengarkan bagaimana ada beberapa kakak-kakak yang mendapatkan pengalaman beasiswa di Asian Women University, sebuah universitas di Bangladesh yang semua mahasiswanya perempuan. Mereka mendapatkan beasiswa, tapi nanti kita dengerin deh kira-kira seperti apa, terus hidup di negara orang lain itu bagaimana mereka beradaptasi. Jadi bagian yang sangat penting buat pengalaman, pengetahuan buat kita, dan yang penting jangan putus asa untuk terus belajar mengenyam pendidikan. Cari peluang sebanyak-banyaknya, bismillah la haula wala quwata illa billah, insya Allah ilmunya berkah bermanfaat. Semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ledia. Hari ini kita dapat satu momen yang istimewa, nggak disengaja, tapi pasti udah didesain sama Allah ya, bahwa kita bisa ketemu dengan ada dua kakak-kakak yang baik hati dan cantik ini yang sedang sekolah di mana coba. Ini ketemunya di Singapura, ternyata sekolahnya di Bangladesh. Terus kok jauh amat sih? Nah, kita tanya ya. Dan sebelah kanan ini Kak Haliza, sebelah kiri ini adalah Kak Untari. Kita pengen tahu kenapa mereka mau sekolah jauh-jauh, terus apa yang dipelajari,
Terus apa sih manfaatnya jauh dari keluarga? Siapa dulu nih? Kak Liza dulu. Boleh. Oke. Cerita dari Namanya awal. dulu. Perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Haliza. Tahun ini tahun terakhir di SDN University for Women, S1 jurusannya Politics, Philosophy and Economics. Asal dari Indonesianya dari Garut, Jawa Barat. Oh, di Garut. Aduh, jangan-jangan kita pakai bahasa Sunda nih. Boleh. Kenapa milih jauh-jauh ke Bangladesh? Jadi pertama itu kan ada pengumuman dari pemerintah Distrik Jabar. Itu mereka lagi ngadain kerjasama sama Asian University for Women buat buka beasiswa. Itu beasiswanya fully funded. Jadi semua kehidupan kita terus pendidikan udah ditanggung sama pihak kampus dan Distrik Jabar. Oh, jadi sama Distrik Jabar juga? Oh, tapi okay. cuman hanya perantara antara kita dan Asian University aja. Tapi fully fundednya dari beasiswanya kampus. Iya, dari kampus. Jadi jajannya, SPP-nya udah semua dong. tanpa uang stipend, tanpa uang saku. Oh, tanpa uang saku. Ya, tapi semuanya udah di cover semuanya. Maksudnya tanpa uang saku, kalau mau jajan gimana dong? Dikasih dari orang tua, masih dikasih. Tapi tua. Untuk makan, beasiswa orang tua tetap penting. Kalau untuk makan, tempat tinggal, biaya kuliah dan lain-lain udah semuanya. Asik. Ya, okay. Makannya 3 kali sehari, terus asrama bareng-bareng dorm. Oh, ada asrama. Dormitory. Oke. Jurusannya tadi apa? Politics, Philosophy and Economics. Politik, filosofi, dan ekonomi. Susah amat ya, ternyata banyak. Oke, kalau Kak Untari? Iya. Halo, perkenalkan aku Untari. Aku asalnya dari Bogor. Aku jurusannya sama kayak Haliza, yaitu Politik, Filosofi, Ekonomi. Gimana aku dapat beasiswa ini juga sebenarnya sama kayak Haliza, karena aku juga lewat Distrik Jabar. Waktu itu ngelihat post Instagram yang dipost sama Pak Ridwan Kamil dan kebetulan tertarik karena ngelihat beasiswanya yang benar-benar nge-cover semuanya, yang bisa ngebantu buat ngurangin beban dari orang tua juga kan ya. Jadi orang tua seenggaknya kalau untuk mau transfer atau bantu-bantu itu cuman kalau emang yang aku pengen jajan aja gitu. Tapi untuk semuanya dari kebutuhan buat selama kuliah dan tinggal di Bangladesh itu udah di cover sama kampus. Waktu ngelihat pengumuman, terus mikir nggak sih gitu, Bangladesh kan jauh. Terus nggak biasa gitu, orang biasanya kan ke Singapura, Malaysia, ini kan jauh gitu loh. Nah, kenapa sih? Kok berani gitu? Waktu itu tuh pilihannya antara kuliah atau kerja. Cuman kebetulan aku benar-benar lagi nentang banget nggak mau kerja. Dan kebetulan ngeliat beasiswa, aku tuh asal aja apply, yang penting aku bisa kuliah saat itu juga buat menghindarin kerja kan. Dan kebetulan aku pikir kuliah di luar negeri tuh lebih banyak benefitnya dibanding kuliah di Indonesia, karena experience atau pengalaman yang aku dapat di luar negeri tuh nggak akan bisa aku dapetin di Indonesia juga kan ya. Jadi aku tetap milih buat berangkat ke Bangladesh. Dan nggak nyesel kan? So far enggak juga, alhamdulillah. Yang penting itu jangan diseselin keputusannya. Iya, alhamdulillah. Ya. Oke. Terus pelajarannya kan tentu karena politiknya lebih banyak yang dipelajari Bangladesh. Udah pasti beda dong sama Indonesia. Oh enggak? Kebetulan kita ikutnya American Liberal Arts, jadi guru-gurunya juga dari luar negeri, nggak dari Bangladesh. Jadi kalau guru-guru dari Bangladesh, dari India itu cuma ada di kelas persiapannya aja, kayak kelas matematika dasar sama bahasa Inggris dasar. Masih belajar matematik? Iya, tapi satu pakai tahun bahasa pertama Bangladesh? Nggak pakai bahasa Inggris. Kita sekolahnya international private school. Oh, private school. Ya, private school. Bagus dong, sekolah swasta ya maksudnya ya. Iya, sekolah swasta. Bukan sekolah pemerintah gitu. Jadi isinya itu teman-temannya nggak dari Bangladesh aja, ada dari Afghanistan, ada dari Myanmar, Syria, ada Pakistan juga. Kalau nggak salah tahun kemarin juga ada dari Yaman, ada Kamboja, Sri Lanka, East Timor. Kalau nggak salah ada sekitar 19 negara. Banyak juga ya. Iya. Per tahunnya sekitar 900 sampai 1000 mahasiswanya. Itu milih jurusannya ditentuin nggak? Enggak, kita yang pilih. Tapi pada tahun pertama tuh tergantung juga ujian masuknya kayak gimana. Cuman kita kan jadi ada pas ujian masuk nanti ditentuin, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Tergantung kan hasil ujiannya. Lalu kalau kita kan keterimanya yang 4 tahun. Jadi 1 tahun pertama itu kita belajar kayak SMA tapi cuma 1 tahun dalam bahasa Inggris. Jadi disiapin itu sebelum masuk
universitas, preparationnya. preparation dulu. Nanti 3 tahun ini kita penjurusan, Oh, oke. masuk jurusan yang kita pilih. Jadi selama 1 tahun dikasih waktu, mau kalau masih bingung gitu Mau majornya berubah apa. pikiran bisa. Oh, oke. Terus ada kesini kan berarti programnya magang. Iya. Magang dari kampus juga. Enggak, jadi waktu kita lagi kuliah tuh kita di-approach sama orang dari KAAS, ditawarin kalau kita berminat untuk ikut beasiswa yang ditawarin dari KAAS. Dan kita juga sebenarnya baru tahu kalau KAAS itu salah satu donatur di Asian University for Women. Oke, Asian University for Women. Oke. Ya. Nah, jadi mereka nawarin kita beasiswa untuk magang. Dan aku sama Aliza summer semester kemarin baru aja selesaiin magang kita di Kedutaan Romania di Indonesia. Dua-duanya di Kedutaan Romania. Iya, kita berdua bareng ngelakuin internshipnya, dan internship itu dibantu sama pihak Konrad Adenauer Stiftung ini. Iya gitu. Oke. Jadi karena di Asian University of Women, apa muridnya semua perempuan? Iya, perempuan. Nggak ada laki? Nggak ada. Kecuali staff sama dosen. Dosen-dosennya Oh, dosen seperti tetap ada. Ada. Oke. yang mahasiswanya aja gitu. Mahasiswanya semua perempuan, terus kemudian sebenarnya berarti kita punya kesempatan untuk dapat banyak peluang untuk magang, untuk riset gitu ya, untuk segala macam. Jadi Sobat Ledia, rajin-rajin buka Instagram, bukan cuma ngelihat yang joget-joget. Lihat informasi-informasi penting, siapa tahu nanti ada lagi peluang-peluang untuk beasiswa. Dan ternyata hidup jauh dari orang tua, kan katanya orang Sunda tarangumbara, ya orang Sunda nggak suka mengembara. Kenyataannya ayah nih yang dua nih ngembara, dan ternyata manfaatnya juga besar. Culture memang mungkin berbeda, harus dipelajari, tapi jangan takut karena kita semua belajar untuk hidup lebih baik lagi, dan ke depan tentu akan banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan. Terima kasih ya Kak Haliza dan Kak Untari. Nanti kita mau mendiskusikan lagi apa saja yang terjadi dengan pembelajaran ini, dan mudah-mudahan kita dapat banyak manfaatnya dari sana. Jadi masih ikuti terus Cerita Ledia di channel YouTube Cerita Ledia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.